Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali berjumpa di video pembelajaran minggu ke-9. Metode pelaksanaan konstruksi dengan saya. Ya, mungkin langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Dan minggu ke-9 ini kita akan membahas tentang materi pendalaman ya. Jadi kan kemarin kita sudah menghitung produktivitas beberapa dua alat berat. Namun di situ saya memang belum memberikan pendalaman tentang materi tanah. Jadi pekerjaan tanah, kemudian siklus alat berat itu seperti apa. Nah, itu memang kesalahan dari saya sehingga saya kira pematangan konsep tentang pekerjaan tanah dan siklus alat berat harus ditingkatkan seperti itu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pekerjaan tanah terlebih dahulu. Jadi nanti sebelum mengetahui konsep alat berat, harusnya konsep tanah dan siklus alat berat ini harus dikuasai terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi biasanya disebutnya dengan pemindahan tanah mekanis. Jadi proses-proses pekerjaan yang berhubungan dengan tanah itu dinamakan proses pemindahan tanah mekanis. Mekanis artinya mekanis dengan bantuan suatu alat seperti itu. Nah, di pekerjaan sipil itu tentu ada tenaga kerja dan alat mekanis. Karena tadi pemindahan tanah mekanis tentu ada yang namanya alat yang berupa mesin. Nah, adalah semua peralatan yang dijalankan dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lapangan yang meliputi kegiatan pekerjaan tanah, pekerjaan batu, beton, penunjang, pekerjaan pokok. Itu yang dinamakan pekerjaan sipil. Terdapat dua elemen, yaitu tenaga kerja dan alat mesin. Jadi manpower atau sumber dayanya itu ada tenaga kerja dan mesin yang digunakan seperti itu. Kemudian pekerjaan tanah sendiri, kita akan membahas tentang pekerjaan tanah karena banyak sekali alat berat yang nanti fokus yang akan kita tinjau itu di pekerjaan tanah. Jadi alat beratnya berupa pemindahan tanah mekanis, jadi alat-alat yang mendukung pemindahan tanah seperti itu. Nah, yang pertama tentu kita harus tahu pekerjaan tanah itu apa saja. Di sini ada yang namanya pekerjaan pemotongan tanah atau cutting, yaitu pekerjaan untuk mengurangi ketinggian tanah sampai ketinggian yang direncanakan. Jadi misalkan ada suatu bukit, kita ingin membangun suatu jalan, terowongan atau apa. Nah, di situ ada pemotongan tanah sesuai dengan elevasi yang akan kita tuju. Nah, itu dinamakan cutting. Kemudian ada yang kedua namanya pekerjaan pemuatan atau loading, yaitu usaha untuk membuat hasil pemotongan ke dalam alat pengangkut. Jadi setelah kita cutting suatu tanah atau kita gali seperti itu, nah pengangkutan hasil galian ke suatu alat pengangkut, nah itu dinamakan pemuatan atau loading. Nah, kemudian pekerjaan pengangkutan yaitu untuk memindahkan tanah ke tempat lain setelah kita menggali tanah, kemudian kita muat ke dalam suatu truk. Nah, dengan menggunakan loader, itu kegiatannya namanya loading, kita taruh di dump truck. Nah, si dump truck itu akan mengangkat hasil galian kita ke tempat lain seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada penambahan tanah atau usaha penebaran tanah untuk mendapatkan permukaan yang rata. Jadi kalau kita ingin memulai suatu pekerjaan, elevasi tanah itu harus rata. Nah, pekerjaan ini dinamakan oleh spreading, jadi penebaran tanah. Nah, masing-masing pekerjaan ada alat berat masing-masing yang bekerja seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya stripping, yaitu pembersihan permukaan. Merupakan suatu kegiatan pemotongan bagian atas permukaan agar bersih dari rumput maupun tanah yang kurang baik, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya compacting atau pemadatan tanah. Jadi dilakukan untuk mendapatkan daya dukung tanah yang disyaratkan, seperti itu. Jadi agar tanah itu semakin padat sesuai dengan spek yang diinginkan.
Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya pembasahan atau watering. Jadi tanah itu sebelum dipadatkan itu untuk memperoleh kepadatan yang maksimum dalam waktu yang singkat itu harus uji di trial. Jadi berapa sih kadar air yang harus dirubah. Kemudian nanti kita pemadatannya sebelum kita padatkan dengan alat itu kita harus membasahi tanahnya seberapa banyak air yang harus kita perlukan seperti itu. Nah, di situ adalah yang namanya pembasahan. Kemudian yang berikutnya ada galian tanah excavating. Jadi itu merupakan suatu kegiatan membuat lubang saluran lebih rendah dari permukaan tanah di mana alat tersebut berdiri. Jadi biasanya kita menggali tanah itu dengan backhoe seperti itu. Nah, itu tadi beberapa pekerjaan tanah. Ini bisa kita lihat contoh di lapangannya. Nah, ini merupakan suatu kegiatan pemerataan elevasi ya. Di dozer, jadi pemerataan elevasi. Kemudian ini ada namanya penghamparan material. Dihamparkan material hitam di suatu daerah. Nah, ini alat berat yang digunakan adalah seperti pada gambar ini. Kemudian ini merupakan yang ini merupakan pemuatan, jadi material itu dimuat oleh suatu dump truck, kemudian diberikan ke lokasi yang lain untuk dilakukan pekerjaan berikutnya. Bisa jadi nanti diratakan dengan motor grader dan scraper untuk disesuaikan elevasi, kemudian dipadatkan dengan roller seperti itu. Nah, itu tadi beberapa pekerjaan tanah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di sini yaitu yang perlu kita pahami adalah sifat-sifat tanah atau karakteristik tanah. Sehubungan dengan pekerjaan pemindahan, penggusuran, dan lain sebagainya, maka tanah akan mengalami perubahan dalam volumenya. Dan kemampatannya juga akan berubah. Nah, oleh karena itu, dalam menyatakan volumenya perlu dinyatakan dalam keadaan tanah yang dimaksud terlebih dahulu. Nah, seperti yang sebelumnya saya sebutkan bahwa ada 3 kondisi kunci dari tanah itu. Tanah di kondisi asli atau bank, jadi belum diotak-atik mesin sama sekali, masih kondisi asli. Kemudian ada tanah loose, artinya sudah ada alat berat yang bekerja di sini, entah itu menggali atau memindah. Nah, tanah itu akan berubah menjadi loose. Kemudian setelah loose, tanah akan dimuat kemudian dihamparkan. Nah, dipadatkanlah setelah itu dengan roller. Nah, ini adalah yang namanya proses compaction, artinya kondisinya lebih mampat, menyusut seperti itu. Nah, kalau dari kondisi bank dia mengembang, namanya adalah faktor pengembangan, swelling faktor, kemudian dari kondisi besar mengecil namanya shrinkage. Jadi dia menyusut seperti itu. Itu konsepnya. Kemudian seperti yang saya sebutkan kemarin di pertemuan sebelumnya, jadi kondisi asli itu biasanya kita sebut dengan PM, bank measure. Jadi hitungannya disebut PM. Kemudian LM, kondisi loose, kemudian compacted itu biasanya kita sebut dengan CM, seperti itu. Nah, PM atau kondisi asli itu keadaan tanah yang dijumpai sebelum tanah tersebut terusik, masih dalam kondisi asli di sumber tanah, seperti itu. Dinyatakan dalam ukuran bank measure. Nah, kemudian tanah lepas, artinya keadaan tanah setelah mengalami gangguan, baik berupa kegiatan pemotongan, penggalian, dan lain-lain. Nah, ukuran tanah dalam keadaan lepas ini biasanya dinyatakan dalam persentase BM ditambah swelling factor. Jadi, volume tanah loose akan lebih besar dibandingkan tanah aslinya pada berat semula. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian padat atau compacted measure. Jadi, tanah itu sudah diberikan pemadatan atau pemampatan oleh alat atau tenaga manusia. Ukuran tanah dalam keadaan compacted jika dibandingkan dengan PM sangat bergantung dari usaha pemadatan yang diberikan. Bisa lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Jadi dari kecil menjadi besar, kemudian pemadatan ini bisa menjadi lebih besar dari ini atau bisa lebih kecil dari ini, tergantung besarnya pemadatannya, seperti itu. Kemudian ini ada deskripsi tanah berdasarkan ukuran butir beserta berat volume dalam keadaan bank.
Jadi misalkan itu kerikil dengan jenis pecah atau bulat, yang sudah dipecah atau dibulat. Nah, diameternya berkisar antara 2 mm sampai dengan 50 mm. Nah, baik volume tanah itu ini dalam satuan ton per meter kubik ya, 1,7 sampai dengan 1,8. Nah, ini bisa dilihat sifat-sifat tanahnya dari kerikil sampai dengan tanah, baik itu kering ataupun basah seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, materinya sudah saya berikan di Ispada. Nah, kemudian perbandingan volume dalam berbagai keadaan untuk bermacam-macam tanah. Nah, ini ada beberapa jenis karakter tanah, ada kerikil, pasir, lempung, batu pecah, tanah. Kondisi saat dia L atau loose itu lepas dibanding asli, jadi loose per BM, LM per BM, kemudian compacted ini pada saat keadaan CM per BM ya. Nah, ini ada beberapa faktornya, beberapa nilainya, bisa dilihat di tabel. Nah, bagaimana cara menghitung nilai swelling factor atau faktor pengembangan ya. Jadi kalau misalkan kita ada di kondisi bench menjadi loose, artinya dia mengembang seperti itu. Nah, persentasenya itu ternyata bisa dirumuskan dengan persamaan bank per loose dikurangi 1 dikali dengan 100%. Nah, ini sudah saya pernah bahas, nanti pasti teman-teman di sini sudah paham semuanya. Nah, berat tanah kan didapatkan dari ini, berat volume tanah bisa dalam satuan ton per meter kubik, bisa dalam satuan kilogram per meter kubik, bisa dalam satuan yang tentunya itu berupa satuan berat per volume ya. Berat volume kan berat per volume seperti itu. Nah, itu bersamaan yang kita bisa tuliskan untuk mencari swelling factor. Kemudian lawan dari swelling factor ada yang namanya penyusutan atau shrinkage. Nah, penyusutan ini dia perlu kata kunci yang diingat, dia nilai suatu faktor dikurang 1 dikali 100% untuk swelling atau pengembangan, tapi kalau penyusutan itu dia akan rumusnya berbalik jadi 1 dikurang bench di per C dikali dengan 100%. Jadi kan dari tabel ini, misalkan kita B per L, B kan bench measure per loose. Nah, dikurangi 1 dikali 100%. Angka satunya akan di belakang. Sedangkan untuk shrinkage dia akan 1 per BC per C dikali 100%. Nah, seperti itu persamaannya. Namun kalau bagi saya itu kalian tidak perlu menghafalkan konsep itu. Yang penting kalian tahu kalau shrinkage itu menyusut. Susut itu berarti kan dari besar ke kecil sekian persen. Berarti tinggal X, kalau susut berarti dikurangi X dikali dengan presentasenya, kalau dia menyusut. Nah, sedangkan kalau dia mengembang, artinya kalau mengembang itu bertambah, berarti ya tinggal X ditambah X kali prosentasenya. Seperti itu. Kalau dari saya, bagaimana cara merubah suatu tanah awalnya kondisi BM sekian dan LM-nya berapa. Nah, tinggal gunakan konsep seperti ini saja. Tidak perlu menghafalkan rumus yang seperti ini. Menurut saya seperti itu. Nanti tergantung teman-teman di sini enaknya seperti apa. Kalau ingin menggunakan seperti contoh di sini tidak apa, seperti itu. Nah, ini ada satu contoh yang kita bahas bersama, yaitu suatu tanah yang akan digunakan untuk penimbunan mempunyai nilai-nilai berat tanah alam, artinya BM. BM dia 88 lbs per kubik feet. Ya, jadi satuan berat volume itu bermacam-macam. Yang penting dia berat per volume. Kemudian tanah lepas atau LM dia 74 lbs per kubik feet. Nah, berat tanah dimampatkan artinya dia CM. Dia nilainya adalah 110 lbs per kubik feet. Nah, berapa SW dan SH-nya swelling?
X-nya berapa. Nah, swelling berarti kan dari kondisi swelling itu apa? Swelling itu kan mengembang. Berarti yang kita lihat adalah dari kondisi asli menuju kondisi lepasnya. Jadi mengembang berapa sih? Seperti itu. Nah, jadi nilainya bisa dihitung seperti ini kalau mengikuti persamaan tersebut. Nah, dia akan mendapatkan nilai seperti ini. Ini adalah cara untuk menghitungnya. Kemudian, nah, kalau berat volume kan itu kan dalam konsepnya seperti ini. Kalau tanah itu semakin padat dalam satu volume 1 meter kubik ketika itu dipadatkan, kan itu kan akan lebih berat dengan 1 meter kubik tanpa dipadatkan. Nah, paham kan konsepnya seperti ini. Misalkan tanah 1 meter kubik ini dipadatkan dibandingkan tanah dengan 1 meter kubik tetapi dia tidak dipadatkan. Nah, dia kan udara yang tidak dipadatkan kan akan semakin besar. Kalau di sini sudah tidak ada udara, istilahnya seperti itu. Maka berat tanah itu akan semakin berat yang sudah dipadatkan dalam sama-sama dalam volume yang sama. Artinya dalam 1 meter kubik tanah yang dipadatkan itu kilogramnya akan semakin besar. Kemudian yang dari yang belum dipadatkan, artinya di sini ada udara, maka kilogramnya dia akan kecil. Seperti itu konsep yang perlu dipahami. Nanti kalau masalah rumus ini kan sebenarnya penurunan dari pemahaman itu. Jadi bisa kita katakan tanah berat volume itu akan paling besar itu tanah yang sudah dipadatkan. Jadi tanah yang dipadatkan itu akan memiliki berat volume yang besar karena dalam 1 kubik feet sama-sama kubik feetnya dia akan lebih karena dia padat, rongga udaranya sudah tidak ada, benar-benar berisi tanah yang banyak. Nah, seperti ini persamaan yang digunakannya. Nah, kemudian begitu ilustrasinya. Kemudian sebentar saya kecilkan. Kemudian di samping swelling dan shrinkage tadi ada yang namanya faktor muatan atau loading factor dan shrinkage faktor. Jadi shrinkage faktor itu volume tanah keadaan compact per volume tanah keadaan bank. Kemudian loading factor itu adalah volume tanah keadaan bank per loose. Seperti itu. Kemudian ini ada tabel, jadi swelling faktor dan load factor untuk beberapa jenis tanah. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini ada contoh. Jika kita bahas bersama, sebanyak 2000 BCM bench cm kubik, jadi kondisi bank ya. Tanah kering dipindahkan, maka berapa volume tanah tersebut dalam kondisi lepas seperti itu, dan berapa volume tanah tersebut dalam kondisi padat jika shrinkage-nya itu 10% seperti itu. Nah, dari tabel SW tanahnya apa? Tanah tersebut kondisi lepas ya, tanah kering. Nah, kita lihat di sini tanah kering 12 dan 18, swelling faktornya 12. Nah, dan SW-nya tadi itu, sebentar, tadi itu SW-nya tanah kering, sorry, salah ini. Tanah kering ya, bukan kerikil kering. Jadi, tanah kering, swelling faktornya adalah ini, tanah kering 25. Nah, kita masukkan di sini. Jadi, swellingnya adalah 25. Nah, berapa volume tanah? Jadi, volume tanah dihitung dengan persamaan seperti ini. Jadi, ada suatu tanah, nilainya X,
dia itu menyusut, suatu tanah itu mengembang 25%. Swelling kan mengembang ya. Awal tanahnya itu 2000. Setelah mengembang, dia itu berapa sih nilainya? Seperti itu. Nilainya X. Nah, itu kalian bisa menggunakan persamaan di sini atau seperti yang saya sebutkan tadi, berarti 2000 ditambah 25% dari 2000 seperti itu. Dapatlah 20% dari 2000. Misalkan seperti ini rumusnya. Nah, sama dengan 2000 saya tuliskan 20% dari 2000, 5000. 500, sorry. Nah, jadi kan 2500. Nah, hitungannya akan sama dengan menggunakan persamaan seperti ini. Ini yang saya sebutkan seperti itu. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan berapa volume tanah dalam kondisi padat. Sekarang jika dia padat, berapa volume tanahnya jika dia kondisi padat? Dipadatkan sebesar 10% dari nilai tersebut. Nah, ini seperti yang saya sebutkan juga, tinggal 2000 dikurangi 10/100 dari 2000. Atau menggunakan persamaan di samping. Sama aja. Seperti itu. Jadi kan 2000, satunya 2000 dikurangi 200. Kan nilainya kan jadi 1800. Nah, kalau menggunakan persamaan ini dapat juga 1800. Jadi seperti itu konsepnya. Kalian tidak perlu menghafal, yang penting paham konsepnya. Kalau dipadatkan dia mengecil, minus. Kalau dia mengembang, dia positif. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, ini yang berikutnya itu berapa, kita bahas contoh bersama, berapa kali harus diangkut oleh scraper dengan kapasitas scrapernya itu 18 kubik yard jika dibutuhkan tanah lempung kerikil sebanyak 8000 kubik yard. Tadi bentuknya compacted dengan shrinkage factor 0,8. Nah, diperlukan tanah berarti kan dalam kondisi bank tadi dia itu menyusut sekian, maka kondisi aslinya kan harus lebih besar. Jadi menyusut suatu 1000, tanah aslinya itu berapa jika setelah menyusut 0,8, faktornya 0,8, dia itu jadi berapa sih, seperti itu. Nah, ini perbandingan biasa saja. Jadi tanah yang kondisi asli itu 10.000. Dia menyusut 0,8. Jadi konsepnya 10K dikalikan dengan 0,8, nilainya adalah 8K. Nah, ini konsep kalau dia pakainya shrinkage factor. Seperti itu. Jadi shrinkage factor, kemudian ada tadi swelling dalam presentase. Nah, itu sebenarnya sama aja, tapi tinggal pemahaman dari teman-teman di sini. Nah, tanah yang harus angkut kan nilainya 10.000 dalam kondisi PM. Nah, kemampuan scraper mengangkut tanah itu adalah 18 ya, dengan kubik yard dikalikan dengan faktor pengangkutannya, didapatkanlah kemampuannya itu sekian. Nah, tadi faktor pengangkutan itu kita bisa lihat di sini. Jadi loading faktor. Tanahnya apa? Kerikil kering. Nah, kita bisa lihat di tabel kerikil kering atau kerikil kering atau lempung kering. Nah, tadi di sini pakainya dia itu 0, tanah lempung berkerikil kering ya. Kita lihat tanah lempung berkerikil kering. Tapi dia pakainya di lempung kering ya. Jadi dia pakainya 0,74 di loading factornya. Nah, tidak apa-apa, kita ikuti saja. Nah, jadi kemampuan scrapernya itu dia melakukan pekerjaannya itu sebesar ini 1 kali jalan. Nah,
berapa kali yang diperlukan dia untuk menyelesaikan sebanyak 10.000 ini, tinggal yaitu nilai 10.000 kita berikan dengan kemampuan dia sekali jalan. Nah, nanti dia akan jalan itu sebanyak 750,75 kali. Nah, itu adalah contoh perhitungan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada saya atau di grup. Sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih.